sebelumnya memang saya memberikan tugas, ya. Tujuannya apa ya, sebelum saya mungkin menjelaskan, sebelum kita bahas, ya kalian belajar sendiri terlebih dahulu. Jadi mengukur diri terlebih dahulu sebelum eh, apa namanya, kita bahas bareng-bareng. Ya, jadi kelihatan kayak ini, apa slide-nya? Kelihatan, Pak. Ya, tulisannya apa? Kompres dan dikompres, kelihatan ya? Ada, Pak. Ada, oke. Eh, jadi kita lihat definisi dasar dulu. Pemampatan itu apa sih? Pemampatan itu adalah, sebenarnya ini bahasa Indonesia ya. Sebenarnya ini bahasa Indonesia yang asli, tapi karena kita itu sudah banyak serapan bahasa Inggris ya, jadi kata kompresi dengan pemampatan itu mungkin lebih lebih awam yang kompresi ya. Padahal kompresi itu ya serapan dari bahasa Inggris itu, bahasa asing lah pokoknya lah ya. Compression, kompres, aslinya ya mampat itu, pemampatan. Cuman kalau kita pemampatan itu lebih ke apa ya, tersumbat gitu ya, bukan bukan ngompres sebenarnya. Kalau mampet ya, mampet itu kan sebenarnya kan menyumbat, tapi aslinya bukan itu, aslinya itu yang ngepres, itu pengompresan itu. Jadi intinya membuat ukuran yang tadinya sekian kemudian di press jadi lebih kecil dengan tujuan untuk mengurangi eh, kebutuhan tempat penyimpanan gitu ya, storage ya. Jadi menghemat tempat penyimpanan atau storage. Jadi seperti itu, tujuannya itu. Ya. Karena apa? Eh, Gambar ataupun video yang berhubungan dengan grafis ya, gambar dan video itu kan sesuatu yang berhubungan dengan grafis, itu membutuhkan ruangan yang sangat besar ya. Jadi harus dimampatkan. Meskipun nanti mungkin hasilnya itu ya tidak sama, tapi hampir sama dengan gambar atau citra aslinya ya, gitu. Jadi itu untuk apa namanya, pengertian dasarnya terlebih dahulu, biar kalian paham kenapa sih semua harus dimampatkan ya. Ya sebenarnya tidak cuma gambar ya, kita file lain pun bisa, cuman kalau misalkan file dokumen PPT itu kan nggak terlalu besar, ukurannya masih kilobyte ya. Tapi kalau gambar dan video itu kan ukurannya dari mega sampai gigabyte ya. Meskipun eh, storage sekarang itu atau tempat penyimpanan sekarang itu besar-besar, namun tetap aja nanti ketika transfer data, pindah data itu akan kelihatan lambat gitu kalau filenya masih file yang besar. Nah, di sini dijelaskan eh, citra dimampatkan ketika disimpan dalam storage atau ditransmisikan. Jadi di-press dulu, ya. Kemudian setelah dikompres, dikembalikan. Setelah dimampatkan, kemudian di penirmampatan, jadi dikembalikan lagi. Citra dinirmampatkan ketika ia ditampilkan ke layar atau disimpan ke dalam dokumen dengan format yang tidak mampat. Jadi mampat atau file yang dikompres itu ketika hanya dimasukkan ke storage saja. Nah, ketika tampil di layar itu kembali ada proses penirmampatan atau dikompres, bukan dikompres tapi dikompres, kebalikan dari kompres. Supaya apa ya, gambarnya tadi ya kembali seperti semula gitu ya. Tidak ada yang dikurangi ya, kan masih utuh lagi. Nah, ini kenapa perlu dimampatkan ya? Itu tadi representasi citra digital membutuhkan memori yang
besar, ya. Pokoknya yang berhubungan dengan grafis itu memorinya besar biasanya. Kalau yang kecil itu kan kayak kita buat coding. Nah, coding itu kan kecil, kayak coding Python itu kan kecil. Tapi kalau gambar itu besar, karena banyak coding di situ. Pemanfaatan citra adalah metode untuk mereduksi redundansi pada representasi citra, sehingga dapat mengurangi kebutuhan memori untuk ruang penyimpanan. Tujuannya itu, mengurangi kebutuhan memori untuk ruang penyimpanan. Citra dimanfaatkan tanpa mengurangi kualitas citra secara visual. Jadi, kalaupun kurang, itu ya nggak terlalu banyak itu. Misalkan setelah dimanfaatkan itu tampilannya itu ya minimal 80% lah dari gambar asli. Jangan sampai 50%, nanti antara gambar asli dengan gambar yang sudah dimanfaatkan atau dikompres jauh bedanya kan gitu. Jadi malah banyak noise nanti takutnya. Atau tambah blur, atau biasanya sih ngeblur biasanya kalau sudah dimanfaatkan tuh ngeblur. Ya. Ya, kalau pengen tahu ya itu lihat aja, kita buka YouTube, kemudian kalian pilih itu pixelnya 144, 240, 360, 480, 720 kan ada bedanya gitu. Sebenarnya kita 480 pixel itu mata manusia normal itu sebenarnya sudah mampu ya untuk melihat itu gitu. Sudah cukup sih itu. Yang secara normal gitu. Gambar sudah jelas. Kalau 194 kan terlalu pecah gambarnya. Itu kan jadi mampatkan ya otomatis. Gitu. Nah, ini bisa dilihat perbedaannya ya. Yang sebelah kiri ini belum dimampatkan, jadi original image atau gambar asli. Yang sebelah kanan itu gambar yang sudah dimampatkan atau compressed image. Dari sini aja kelihatan kalau yang sudah dikompres itu ya lebih blur ini. Lebih blur. Ya. Ya. Tapi saya yakin ya kapasitasnya lebih kecil. Tapi nanti dalam proses selanjutnya kan ini itu nanti dikembalikan lagi ke original image. Ya. Jadi mungkin update tersebut atau kode yang kita buat itu kan masih menyimpan gambar aslinya, rumus atau kalau kemarin tuh kayak konvolusi gitu, itu kan masih menyimpan bilangan-bilangannya, jadi nggak usah khawatir, nanti bisa di dekompres lagi. Nah, ini juga bisa kita lihat ya, gambar sayur-sayuran ya seperti paprika ya, terus ya selamat datang singgih ya. Ini padahal online nih ya, masih aja ya ada yang telat login. Nanti saya juga akan lama-lama kayaknya karena ada rapat nanti. Saya akan menjelaskan secara singkat saja. Jadi ini gambar sayur-sayuran, tadinya 193 kilobit dimampatkan sampai berapa kali ini ya? 30 kali 5 aja masih 150 ya. 30 kali 180. Ini dimampatkan sekitar 6 kali lebih kecil. Ya. Kalau ini sudah berapa ini? 25 kali. Ini mungkin sekitar 8 kali ini, 8 kali lebih kecil. Ya. Ya hasilnya pun bisa dilihat semakin blur ya. Semakin kalau diperbesar ini, yang ini masih kelihatan jelas. Yang sebelah kiri ini. Tuh. Tapi ketika kita masuk ke kanan, nah ini kan udah blur. Gitu ya. Jadi ya tetap ada perbedaan kualitas tetap ya. Karena bukan gambar original, tapi minimal kan ya
antara ini dan ini kan, kiri dan kanan ini kan kita sudah bisa, oh gambarnya sama, ya, sudah bisa, udah ada apa namanya, kita sudah bisa memaknai ini gambar apa ya. Kecuali kalau dimampatkan terus ini kok gambarnya nggak jelas ya, kita kan bingung. Kalau ini kiri dengan kanan tuh kan nggak terlalu jauh perbedaannya. Kita kiri juga gambar paprika, kanan juga gambar paprika. Jadi intinya masih sama, dimampatkan tapi nggak mengurangi esensinya. Nah ini contoh rumus untuk menghitung eh, hubungan antara piksel dengan kapasitas sebuah gambar. Ya. Ini ada citra berukuran 1200 kali 1600 piksel ya. Kebutuhan dengan penyimpanan kira-kira berapa? Nah, 1200 kali 1600 kali 3. 3 ini dapat dari mana? 3 ini adalah nilai standar untuk warna digital, RGB ya kemarin ya. Nah, itu dikali, setelah dikali ternyata mendapatnya sekitar 5.760.000 byte. Ya. Kalau kita konversi ke megabit atau sejuta ya, jadinya 5,76 megabit. Kemudian untuk film digital, semuanya lebih kompleks lagi, ya, karena melibatkan frame ya. Ini aja resolusinya baru 720 kali 480 ya. Kalau yang Blu-ray ke atas itu sudah 1080 itu berapa ya? Ini aja sudah 224 gigabit film 2 jam dengan resolusi ini. Padahal sekarang itu ya minimal penyimpanan hard disk itu berapa ya? 1 terabit. Berarti untuk nyimpan film ini itu cuman berapa? 4 buah film ya. 1 tera itu kan berarti kan 1000 ya, 1000 giga. Ini aja udah 224 gigabit cuman untuk nyimpen 4 film ukuran ini ya. Ya sangat besar ya. Kalau nggak dikompres ya kita rugi gitu ya. Sampai sini tanyakan tidak? Nanti ini silakan dipelajari ya. Siapa tahu nanti keluar di UAS hitung-hitungan seperti ini. Kemudian cara mengompresnya bagaimana ya. Nanti di UAS kayaknya saya nggak akan terlalu banyak bahas coding ya. Saya nggak coding mah kalian udah pinter. Rumus-rumusnya ini aja saya bahas nanti. Ya, yang tanyakan tidak sampai sini? Kalau tidak, nah ini aplikasi pemampatan citra itu ada di penyimpanan data dalam media sekunder atau hard disk ya. Kalau hard disk, flash disk ya. Citra mampat membutuhkan memori di dalam storage yang lebih sedikit dibandingkan dengan citra tidak mampat. Ya. Contoh file citra berformat JPEG versus citra berformat BMP. Ya. Jadi kompres itu tidak melulu apa ya, kita pakai dengan apa, dengan file ekstensi yang sama, misalkan JPEG tadinya 193 kilobit ukurannya dimampatkan jadi 31 kilobit seperti tadi itu gambar paprika itu. Tapi kita juga bisa merubah ke ekstensi lain, misalkan dari JPEG ke BMP. Ya. Jadi ada beberapa metode pemampatan ya, bisa dimampatkan menggunakan kode atau aplikasi tertentu, bisa dirubah dari file ekstensi satu ke file ekstensi yang lain. Kan BMP sama JPEG itu kan beda ekstensi ini. Ada lagi mungkin apa, TIFF itu ya, terus PNG ya, banyak kan. Kemudian citra mampat membutuhkan waktu pengiriman yang lebih singkat dibandingkan dengan citra tidak mampat. Pengiriman gambar via email, video conference, via satelit luar angkasa, mengunduh gambar dari internet dan sebagainya.
Ini berguna besok ketika kalian membuat tugas akhir ataupun proyek ataupun kalian magang, kalian diberikan sebuah proyek atau pekerjaan yang berhubungan dengan grafis, kalian bisa supaya apa? Gambar yang kita tampilkan atau kita tampilkan di galeri misalkan, ini ya, itu bisa mudah diunduh oleh orang yang membuka website kita gitu loh. Jangan sampai untuk mengunduh gambar aja lama atau video gitu. Jadi nanti efeknya apa? Website atau sistem informasi atau aplikasi yang kita buat itu kurang menarik jadinya. Tren orang sekarang itu kan nggak apa ya, tidak suka yang lemot gitu ya. Ini termasuk kita lah ya. Eh, Sukanya yang instan, jadi biar download itu berapa detik lah selesai kan gitu. Itu nanti berguna. Kemudian untuk menangani redundansi, ya, mungkin sudah pernah dijelaskan ya di mata kuliah apa, saya lupa redundansi itu. Jadi terkadang gini, gambar itu memiliki tipe warna yang sama dengan pixel yang sama jumlahnya, dan sebenarnya nggak tentu nggak apa namanya, tidak perlu untuk ditampilkan gitu ya, tidak perlu untuk ditampilkan tapi ditampilkan. Nah itu kan menambah pixel. Kalau menambah pixel berarti menambah kapasitas. Nah, akhirnya dikompres, gitu. Dihilangkan yang tadi punya kesamaan tadi itu dihilangkan. Ya. Misalkan ada 8 pixel, ya, 8 pixel yang sama ya. Padahal 4 pixel itu sudah cukup. Ya, akhirnya dari 8 tadi itu kompres jadi 4 pixel aja. Gitu. Kemudian spasial temporal redundancy, misalnya pixel-pixel bertetangga memiliki nilai intensitas yang tidak jauh berbeda. Yaitu tadi, maksudnya intensitas itu biasanya nilai gelap dan terang gitu ya. Makanya kemarin kita mempelajari morfologi ya. Morfologi itu kan ya yang abu-abu dihilangkan. Kita hanya nyari warna hitam dan putih yang benar-benar jelas pemisahnya antara hitam dan putih, nggak ada abu-abu lagi gitu. Nah itu kan fungsi dari spatial temporal redundancy ini. Kemudian psikovisual redundancy, proses visual menyebabkan redundancy. Biasanya ini gambar yang banyak noise-nya atau gambar blur. Itu ketika, belum tentu ya, gambar yang banyak noise-nya ketika dikompres, nanti kan jadi agak blur. Nanti bisa aja dari justru karena gambar blur itu nanti kita bisa tahu, oh ini gambar apa. Jadi belum tentu dikompres itu akan mengurangi makna dari gambar itu. Belum tentu. Makanya kemarin kan pakailah trial and error ya. Nah ini coding redundance ya. Jadi ini itu rata-rata panjang bit kode untuk setiap simbol 3 bit ya. Jadi ini kode standar ya. Kita pakainya bilangan biner ya. Istilahnya nilai, jika nilainya itu ada nilainya intinya, bukan ini nilainya dianggapnya 3 ya. Kalau gambar kita nggak mungkin lihat nilai inilah ya, yang kita lihat itu nilai ininya ya, bit. Nah ini juga ya. Nanti bisa dihitung sendiri ya. Ini sebenarnya sih nggak terlalu harus dipelajari ya, kita nggak belajar ini hanya dalamnya sebuah visual ya. Ya seperti kita kalau melihat website itu kan kelihatannya bagus ya, kelihatannya ada warna-warni, ternyata ketika kita oprek dalamnya ya coding semua ya, sama seperti ini gitu.
Nah, tapi kan kita kan nggak perlu terlalu masuk ke dalam situ, nanti malah bingung sendiri. Ini tuh, nah ini spatial redundancy ya. Jadi semakin kompleks sebuah gambar, ya kurvanya ini akan semakin tidak beraturan ya. Ini kan gambar manusia itu kompleks, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada gigi, rambut dan sebagainya. Nah, beda dengan gambar roda ini, kalau roda ini sudah tertata rapi, nih bulatnya pas, terus jumlahnya jari-jarinya pas, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 12 lah kira-kira. Nah, gambarnya pun ya kurvanya jelas gitu ya. Kurvanya jelas karena tadi itu udah pas. Oke ya, nanti ini dipelajari sendiri, hitung-hitungannya supaya ada pembelajaran mandiri ya. Ini tampilan gambar orang namanya Tiffany, atau Tiffany itu siapa. Kalau Lena kemarin kita udah tahu siapa dia. Ini Tiffany. Dari 8 bit per pixel menjadi 5 bit per pixel. Ya jelas gambarnya masih bagus yang ini, masih cerah yang ini. Ya, tapi kalau kita lihat ini ya kita masih mengenal ini wajah Tiffany kan gitu. Nggak tahu kalau udah diturunkan 1 bit per pixel. Ini kode-kode untuk apa ya, pengenalan pola ya. Nanti di pertemuan terakhir insya Allah nanti kita bahas pengenalan pola itu apa. Ini semua ke pengenalan pola. Nah ini aja langsung. Jadi ada 2 metode ya. Ada lossy compression dan lossless. Ya. Secara umum perbedaannya, kalau yang lossy ini hasilnya itu hampir sama. Kalau lossless itu tepat sama ya kan. Bedanya itu. Kalau lossy itu hampir sama gambarnya setelah dikompres. Tapi kalau lossless itu tepat sama. Nah, secara logika ya bagus yang lossless. Tapi secara coding atau secara proses jelas rumit yang lossless kan. Kita tinggal pilih yang mana. Semua punya kelebihan dan punya kelemahan masing-masing. Kalau lossy mungkin secara proses rumus yang dipakai, formula yang dipakai itu nggak terlalu kompleks ya. Tapi gambarnya hasil kompresnya nanti nggak sama. Tapi bukan nggak sama sekali, tapi hampir sama. Kalau hampir sama itu kan berarti kan tidak sama, kan, hampir sama. Tapi tidak, bedanya itu tidak jauh sekali, tidak teman-teman. Kalau yang lossless ini lebih rumit, ya. Prosesnya lebih rumit, tapi ini itu mungkin bukannya tepat sama ya, kalau mungkin tapi nyaris ya. Hampir dengan nyaris itu mungkin kalau bahasa Indonesia itu lebih mepet nyaris. Kalau nyaris itu kan udah benar-benar hampir. Karena tetap yang namanya kompresi saya yakin tetap ada kurangnya, meskipun sedikit sekali. Jadi metode lossy menghasilkan citra hasil pemampatan yang hampir sama dengan citra semula ya. Ada informasi yang hilang. Nah, ini jelaskan ada informasi yang hilang akibat pemampatan. Tetapi dapat ditolerir oleh persepsi visual. Maksudnya itu mungkin ada pixel yang hilang, ada gambar yang berkurang, tapi dapat ditolerir oleh persepsi visual. Maksudnya otak manusia itu masih mampu menangkap makna apa yang ada di dalam citra tersebut gitu ya. Ya kayak tadi lah, gambar tadi apa itu, paprika itu kan, setelah dikompres sampai berapa kali, 8 kali itu kan
mungkin gambarnya agak sedikit gelap, ya toh. Ada eh, belakangnya tadi paprika itu ya. Ini sih kita lihat aja. Kok semakin kecil. Mana gambar paprika tadi? Nah, ini kan semakin blur ya, semakin tapi kan manusia itu masih otak kita masih bisa ngomong. Gambar kiri dengan kanan tuh ya gambar sebuah gambar yang sama itu gambar paprika meskipun kualitasnya ini sudah turun yang sebelah kanan ini kan gitu. Itu maksudnya masih dapat ditolerir oleh persepsi visual. Nah, ini juga sama gambar-gambar ini ya. Nih, kita tahu ini tetap gambar kapal gitu ya, walaupun gambarnya lebih jelek kan gitu. Tapi kan otak kita tetap kita ngomong ini gambar yang sama dengan gambar yang sebelah kiri kan gitu. Yang otaknya masih normal ya. Kalau udah beda ya berarti wah terus periksa dulu itu. Nah ini kan kalau yang sudah nggak bisa ditolerir itu gambar sebelah ini. Nih eh, gambarnya udah rusak ini. Kita nggak tahu ini kalau kalau orang udah pernah lihat gambar ini ya ngerti ini itu gambar ini ya. Gambar si Lena, tapi kalau belum pernah lihat wujudnya Lena yang asli ya, ketika disodori gambar ke satu ini ya, citra lelaran ke satu ini ya, kita nggak tahu ini fotonya siapa, kok nggak jelas. Nah, itu kan namanya tidak bisa ditolerir oleh persepsi visual, kan gitu. Kalau yang ini dengan ini ya, dari 66 kilobit, dari itu ke 7 kilobit, ini masih bisa ditolerir, oh ini gambarnya Lena, masih masih bisa ditoleransi. Gitu ya. Oke, sampai sini saya tanyakan tidak? Kemudian bertujuan untuk memperoleh nisbah pemampatan yang tinggi. Nisbah itu maksudnya kalau bahasa misalnya, kalau bahasa ekonomi nisbah itu namanya korting ya atau potongan harga. Ya ini tujuannya jelas untuk memperoleh potongan atau pemampatan nisbah pemampatan yang tinggi. Jadi benar-benar dipres. Ya. Contoh JPEG compression dan fractal image compression. Nah, berikutnya adalah lossless compression. Ya. Jelas di sini dituliskan tidak ada informasi yang hilang akibat pemampatan. Ini hampir sama dengan kemarin yang kita lakukan dengan metode konvolusi. Ya. Nisbah pemampatan rendah, namun kualitas citra mampat tetap tinggi. Dibutuhkan untuk memampatkan citra yang tidak boleh terdegradasi akibat pemampatan, misalnya citra medis atau citra X-ray. Kalau kita lihat di sini ya, ada citra medis atau citra X-ray, ya kita bisa lihat lossless compression itu bagusnya untuk gambar yang sifatnya tidak berwarna atau hitam putih. X-ray itu kan kamu kalau lihat hasil ronsen itu kan nggak ada hasil ronsen berwarna. Di sini pernah ada yang lihat hasil ronsen berwarna? Misalkan gambar orang patah tulang, ya, bagian itu kayaknya saya belum pernah lihat. Gambarnya biasanya ya hitam putih. Ya. Kalau hitam putih mah dimampatkan eh, terlalu kecil ya percuma sama aja. Ya. Nah metodenya ini bisa dilihat metode Huffman, RLA dan quantized coding ini agak kompleks memang. Ya. Tapi nggak usah khawatir di semua aplikasi sekarang ya atau Python atau MATLAB atau apapun itu sudah menyediakan frameworknya. Jadi kita tinggal pakai saja nanti. Nah ini kan lossy sama lossless sama lossy ya. Tapi kayaknya ini sih nggak jauh beda loss sama lossy karena emang gambarnya mungkin ya dari awal filenya udah kecil sih ya. Jadi kompres sekecil kayak gini ya masih bisa ditoleransi oleh persepsi visual gitu. Kita tahu ini gambar paprika gitu.
Nah, untuk pemampatan Huffman sendiri itu eh, berdasarkan algoritma Grady. Nanti kalian bisa pelajari di mata kuliah AI ya. Algoritma Grady itu apa? Ini agak panjang ya. Cuman kita kita lihat aja prinsip kerja algoritmanya. Pixel dengan nilai keabadian yang sering muncul dikodekan dengan panjang bit yang lebih sedikit. Sebaliknya nilai keabadian yang jarang muncul dikodekan dengan bit yang lebih panjang. Ya maksudnya sama kemarin kita pakai morfologi itu. Jadi yang keabuannya sering muncul itu dikurangi, dikompres bitnya supaya nanti bisa jelas batas antara hitam dan putih biasanya. Setiap nilai keabuan dinyatakan sebagai simpul, algoritma urutannya seperti ini ya. Setiap simbol itu diasen dengan frekuensi kemunculan nilai keabuan tersebut. Ya nanti dibaca sendirilah. Banyak ya nanti. Intinya seperti itu. Kalau banyak nilai abu-abu, bitnya dikompres supaya nggak terlalu kelihatan. Nah, yang jarang muncul justru malah diberikan bit yang lebih panjang. Kayak sekali nanti bisa dibaca. Kalau RLE itu round length encoding ya, digunakan untuk memanfaatkan citra yang memiliki kelompok-kelompok piksel berderajat keabuan sama. Jadi ini kalau ya gambar Tiffany tadi itu kan banyak abu-abunya. Itu cocoknya pakai RLE ini. Oke. Yang terakhir adalah kuantisasi. Ya, kalau di sini pixel bitnya itu apa bit pixelnya dikurangi. Ya. Biasanya ini untuk citra berwarna bagusnya biasanya. Nah, kalau yang ini adalah metode pemampatan JPEG ya. Ini berarti sistemnya pakai perubahan file ekstensi jadi ya. Kan file ekstensi gambar itu ada banyak, ada PNG, PMP, TIFF, JPEG ya. JPEG ini mungkin yang paling kecil gitu ya. Sebelumnya kan ada PMP. Nah, ini seperti ini. Ya nanti bisa dibaca, cukup baca sampai halaman 43 aja ya. Karena yang bawah-bawah ini, kalau baca ke bawah sih nggak apa-apa sampai bawah ya. Alatnya emang nggak cukup. Kalau kita, ini ada rumus-rumus yang berhubungan dengan dulu metode numerik ya. Bisa nggak ingin buat tambah pusing lah ya. Jadi kita nanti pakai framework saja. Ini tanyakan tidak? Sudah jelas ya, secara umum ya. Kan kemarin udah praktek juga ya. Insya Allah nanti minggu depan kita akan masuk ke pengenalan pola. Kita bahas saja sedikit. Barangkali bisa jadi referensi kalian besok untuk mengerjakan TA. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya juga sebagai koordinator magang atau PMI menghimbau teman-teman untuk eh, segera ya info-infonya segera diberikan ke saya melalui perwakilan. Boleh kalau masih infonya terlalu kompleks atau terlalu bingung ya bisa langsung hubungin ke saya. Supaya apa? Karena bulan depan itu sudah mau masuk ke tahap pembagian pembimbing ya. Yang belum segera memfikskan apakah diterima atau tidak di tempat lamaran. Semoga kita semua diberi kelancaran, tidak ada kekurangan suatu apapun ya. Karena insya Allah nanti magang tahun ini tidak mundur seperti tahun kemarin. Eh, Mulai 28 Juni sampai 22 Oktober ya. Itu saja dari saya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sebelumnya mohon maaf lahir batin ya.
barangkali saya selama kemarin-kemarin banyak salah ya. Mohon untuk dimaafkan. Salam sejahtera, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.